Banyak faktor yang dapat memengaruhi berat badan bayi, termasuk kecukupan nutrisi ibu ketika menyusui. Untuk memenuhi asupan nutrisi tersebut, simak penjelasan berikut mengenai beberapa makanan untuk ibu menyusui agar bayi bisa gemuk dan sehat. Yang paling penting bagi ibu menyusui adalah mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Mengonsumsi makanan bergizi tinggi tidak hanya memberi energi, tetapi juga membuat tubuh tetap sehat. Selain itu, makanan yang bergizi akan memberikan kecukupan nutrisi bagi bayi yang disusui. Karena nutrisi dari makanan yang ibu makan akan terkandung dalam ASI yang diberikan pada si kecil. Makanan ibu memang turut memengaruhi berat badan bayi. Namun sebenarnya tidak ada makanan khusus yang dapat dikonsumsi ibu untuk membuat bayi menjadi gemuk. Yang penting diperhatikan adalah kandungan nutrisi dalam makanan harus cukup untuk ibu dan bayi. Lagi pula, bayi gemuk juga tidak selalu berarti bahwa kondisinya sehat. Makanan bergizi untuk ibu menyusui. Ibu menyusui disarankan untuk mengonsumsi minimal 2000 kalori per hari. Selain kalori, ada berbagai nutrisi yang juga perlu dicukupi. Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang dianjurkan bagi ibu menyusui untuk mencukupi kebutuhan tersebut. 1. Sayur dan buah. Busui disarankan mengonsumsi 3 porsi sayur dan buah setiap hari. Pilihlah sayuran berwarna hijau dan buah yang berwarna terang, karena kandungan nutrisinya beragam. Beberapa jenis sayur dan buah yang bisa dipilih adalah bayam, wortel, brokoli, alpukat, tomat, dan kentang. 2. Protein tanpa lemak. Ibu menyusui disarankan mengonsumsi setidaknya 3 porsi protein tanpa lemak dalam sehari. Sumber protein yang baik meliputi daging, ikan, dan telur, serta sumber protein nabati seperti tahu dan tempe. 3. Biji-bijian. Konsumsilah minimal 4 porsi biji-bijian dalam sehari. Makanan yang termasuk biji-bijian ini adalah gandum dan kacang-kacangan. 4. Susu. Selama menyusui, ibu juga disarankan untuk mengonsumsi susu setidaknya 2 gelas per hari. Susu mengandung banyak nutrisi seperti kalsium, lemak, dan protein. Susu juga bisa menambah asupan cairan ibu agar terhindar dari dehidrasi. Selain susu, produk olahannya, seperti yogurt dan keju, juga baik untuk dikonsumsi ibu menyusui. Jangan lupa minum vitamin. Pada bulan-bulan awal setelah melahirkan, ibu disarankan untuk tetap mengonsumsi suplemen vitamin prenatal. Jenis dan dosisnya dapat dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter kandungan. Namun, umumnya suplemen yang diberikan mengandung kalsium. Kebutuhan kalsium ibu menyusui sama dengan kebutuhan ibu hamil, yaitu sekitar 1000 sampai 1200 mg per hari. Asupan kalsium ini bisa didapatkan dari susu, ikan, roti, kedelai, dan sereal yang diperkaya kalsium. Apabila asupan kalsium dari makanan kurang, ibu menyusui perlu minum suplemen kalsium. Namun perlu diingat, mengonsumsi kalsium pun sebaiknya tidak berlebihan. Hal ini karena kalsium yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan batu ginjal dan gangguan penyerapan zat besi dan zinc. Vitamin D. Vitamin D penting untuk pertumbuhan tulang dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dosis vitamin D yang tepat untuk ibu menyusui adalah 600 IU, 15 mikrogram per hari. Hindari mengonsumsi vitamin D lebih dari 4000 IU, sebab berisiko merusak ginjal dan hati.
Meskipun ibu menyusui sudah mengonsumsi cukup vitamin D, ASI tidak serta-merta mengandung vitamin D yang cukup untuk bayi. Karena itu, bayi perlu mendapatkan tambahan vitamin D. Namun sebelum memberikan suplemen vitamin D pada bayi, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter anak. DHA. ASI dapat mengandung DHA, terutama jika ibu menyusui rutin mengonsumsi makanan sumber DHA. Seperti ikan dan telur, jika jarang mengonsumsi makanan tersebut, ibu menyusui dapat mengonsumsi suplemen DHA, tentunya setelah berkonsultasi dengan dokter. Selama kebutuhan kalori dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi ibu menyusui mencukupi, bayi dapat tumbuh gemuk. Namun perlu diingat, gemuk belum berarti sehat. Jadi jangan hanya berpatokan pada berat badan. Fokuskan pada kecukupan jenis dan jumlah nutrisi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, agar tumbuh kembang bayi dapat optimal. Memiliki bayi yang sehat dengan berat badan yang optimal adalah keinginan setiap ibu. Apalagi kalau melihat si kecil tumbuh montok. Karena itu moms harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi seimbang. Makanan untuk ibu menyusui agar bayi gemuk. Banyak hal yang mungkin sulit dilalui moms saat masa kehamilan. Salah satunya adalah tidak bisa menikmati makanan dan minuman yang memang moms sukai. Namun setelah melahirkan, sebaiknya moms tetap menjaga makanan dan minuman yang berpotensi memengaruhi rasa dan kualitas ASI. Terlebih bagi moms yang memiliki riwayat alergi makanan, seperti alergi kacang-kacangan, seafood, dan produk susu. Besar kemungkinan bayi Anda juga mengalami alergi yang sama jika moms mengonsumsi makanan pencetus alergi tersebut. Oleh karena itu, 14 makanan berikut ini sebaiknya dihindari ibu menyusui yang memiliki riwayat alergi, agar si kecil terhindar dari alergi yang sama. Atau jika moms tetap ingin mengonsumsinya, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ya, moms. 1. Kafein. Menurut penelitian, konsumsi kafein dalam jumlah rendah sebenarnya diperbolehkan. Namun, perlu dipahami bahwa mengonsumsi kafein terlalu banyak dapat menyebabkan rasa cemas berlebihan. Selain itu, si kecil juga akan mengalami gangguan tidur, hingga perubahan mood menjadi tidak stabil atau cranky. Konsumsi kafein dalam jumlah tinggi juga dapat menurunkan kadar zat besi dalam ASI dan menurunkan kadar hemoglobin pada bayi. Jadi moms, cobalah hindari minuman mengandung kafein seperti teh, soda, atau kopi yang paling favorit. Walau begitu, bukan berarti ibu menyusui tidak boleh minum kopi sama sekali loh. Moms tetap boleh minum kopi atau minuman mengandung kafein lainnya asalkan tidak terlalu banyak, maksimal 2-3 gelas per hari. 2. Coklat. Jika moms salah satu penggemar coklat, perlu berhati-hati dalam memakannya sebagai camilan saat sedang menyusui. Coklat memiliki kandungan teobromine yang sifatnya hampir sama dengan kafein. Maka, mengonsumsi coklat dapat menyebabkan si kecil jadi lebih cranky juga moms. Bagi Anda yang ingin tetap menikmati enaknya coklat, pastikan tidak lebih dari 750 mg per hari supaya si kecil tidak gampang rewel atau susah tidur. Ya. 3. Buah asam. Buah mengandung asam seperti jeruk memang mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Namun kandungan zat asam di dalamnya dapat membuat perut anak menjadi tidak nyaman. Sistem pencernaan atau gastrointestinal pada bayi belum matang sempurna dan tidak mampu menahan
Zat asam tersebut, jika dipaksakan akan mengakibatkan ruam popok, rewel, meludah, dan hal lainnya. Namun, moms tetap bisa mengonsumsi buah dengan vitamin C seperti pepaya, strawberry, dan sayuran hijau. 4. Minuman beralkohol. Mungkin moms merasa lebih tenang setelah menikmati minuman beralkohol. Namun saat fase baru punya anak, coba untuk tidak meminum lebih dari 1 gelas seperti wine, terutama saat sedang masa menyusui. Jika meminum alkohol lebih dari 2 gelas dalam 1 minggu, bisa memperlambat perkembangan otak anak. Hal ini tentunya karena kandungan alkohol akan diterima si kecil melalui ASI yang menjadi asupan utama mereka. 5. Brokoli. Sayuran memang baik untuk tubuh, khususnya moms yang sedang dalam fase menyusui. Banyak vitamin dan zat besi yang terkandung di dalamnya membuat tubuh menjadi sehat. Namun ternyata beberapa sayuran bisa membuat anak menjadi sering buang angin. Brokoli, bawang bombay, bunga kol, kubis, dan timun menjadi deretan sayuran yang menyebabkan hal tersebut. Memang belum ada penelitian terkait sayuran yang membuat anak sering buang angin ini. Tetapi tidak ada salahnya untuk mencari alternatif lainnya ya, moms. 6. Ikan merkuri tinggi. Salah satu sajian sushi adalah dengan ikan mentah seperti tuna atau ikan ekor kuning. Ikan biasanya bersifat segar atau langsung dari laut. Namun, kandungan merkuri dan polusi industri cukup tinggi di dalamnya. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan anak baik saat di dalam kandungan hingga fase menyusui. Usahakan untuk mengolah ikan terlebih dahulu seperti dikukus saat ingin menikmati sushi dengan topping tersebut. Hindari juga beberapa ikan seperti sarden, hiu, atau todak yang juga memiliki kadar merkuri yang tinggi. 7. Kacang-kacangan. Jika keluarga Anda memiliki riwayat alergi kacang-kacangan, maka menghindari atau mengurangi konsumsi kacang-kacangan dapat mengurangi risiko si kecil terkena alergi yang sama. Penyebabnya adalah karena nutrisi atau kandungan dalam kacang bisa masuk ke tubuh bayi melalui ASI. Jika hal ini terjadi, maka efeknya akan menimbulkan ruam, gatal-gatal, hingga minge atau suara desis yang keluar saat bernapas. Meski belum ada bukti terkait hal ini, tidak ada salahnya untuk meminimalisir kemungkinan anak jadi sakit dan tidak nyaman.